Assalamualaikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Masih dekat-dekat edisi lebaran, masih vibes-nya lebarannya masih berasa banget. Nah, abis selesai mudik, abis selesai kumpul-kumpul keluarga, masih ada nih waktu liburan buat anak-anak. Nah, jadi aku manfaatin sama keluarga besar aku buat jalan-jalan ke Anyar. Dan aku mau ngasih rekomendasi sekalian tempat nginep kita kemarin yang wow, kalian bakal kaget banget karena harganya cuma 2 jutaan, tapi fasilitasnya, letaknya, terus juga kondisi villanya sangat sangat proper dan ini juga dekat dengan pantai. Jadi aku mau ngasih rekomendasi villa ini dan aku bakal ceritain liburan kita kemarin selama di Pantai Carita Anyar tuh kayak gimana. Yuk sama-sama kita lihat gimana sih keseruan liburan kita kemarin. Oke, ini aku lewat tol baru, lewat tol Cimanggis Cibitung yang udah nyambung sampai Cilegon kalau nggak salah. Jadi tuh kemarin aku keluar di gerbang tol Cilegon dan kita tuh dari Cibubur sampai ke Anyer itu sampai ke villanya itu memakan waktu 3 jam. Mungkin karena sudah ada tol itu ya, kalau misalnya belum ada tol mungkin bisa 3,5 atau 4 jam. Nah, kalau kondisi jalannya itu besar seperti ini karena kan memang Anyer itu kan dekat dengan industri ya, dengan pabrik-pabrik semen dan segala macam. Jadi banyak kendaraan-kendaraan berat, banyak truk-truk besar. Jadi wajar banget kalau jalannya besar banget kayak gini. Jadi ada 2 jalur. Nah, ini kalau misalnya kalian udah ketemu pabrik-pabrik ini berarti kalian udah deket sama pantainya nih. Gitu. Nah, dia itu letaknya deket banget sama Pantai Carita. Gitu. Oke. Nah, ini kita udah mau sampai. Oke, kita sudah sampai di Lagita Villa Carita. Ini tuh letaknya ada di seberangnya Lipo. Jadi dia nggak di pinggir pantai persis, tapi kalau misalnya kalian mau ke pantai, kalian cukup jalan atau naik kendaraan dengan jarak 550 meter. Itu nih aku mau ngasih lihat dulu room tour villanya. Karena villanya ini besar banget. Dia ada 4 kamar tidur, ada 3 kamar mandi. Dia juga ada taman belakangnya juga. TV-nya udah smart TV semua. Peralatan dapurnya lengkap banget. Yuk sama-sama kita lihat. Oke, kesan pertama pas kalian masuk ke villa ini adalah luas, lapang, bersih banget, nyaman banget, bener-bener homey banget. Karena apa ya, dia terawat banget sih ya. Jadi kalau kalian lihat ruang keluarganya tuh besar banget, banyak banget sofa-sofanya dan itu juga ada sofa bed juga. Jadi bisa dipakai buat tidur juga. Jadi kalau misalnya kalian datangnya beramai-ramai, datangnya kalian bareng keluarga besar atau bareng temen-temen, itu tuh pas banget di villa ini. Nah, ini aku mau kasih lihat area dapurnya. Ada kulkas 2 pintu, ada standing stove, ada oven juga, ada microwave juga. Tuh kan, walaupun dia udah pakai standing stove masih ada oven dan microwave juga. Nah, ini juga ada bumbu-bumbu. Jadi kalian tinggal bawa bahannya aja dari rumah dan kalian bisa masak-masak di sini. Kayak kemarin aku masak-masak di sini karena memang proper banget sih dapurnya. Jadi kalau misalnya nggak dipakai dapurnya tuh sayang banget kalau cuma dipakai buat masak Indomie doang gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin seafood, ikan bakar, kalian tinggal beli di pasar atau di pelelangan dan kalian masak di sini. Beh, itu jauh lebih nikmat dan lebih affordable pastinya sih ya. Gitu. Nah, ini aku mau lihat taman belakangnya. Taman belakangnya luas banget dan asri. Asri banget. Kalian bisa barbekyuan, kalian bisa duduk-duduk di gazebo itu. Dan kalau misalnya kalian bawa anak-anak, ini mereka pasti bakal lari-larian, pokoknya bakal nyaman banget deh, bisa main bola juga gitu loh di belakang ini. Gitu. Nah, ini juga ada wifi-nya, jadi kalian tenang aja. Karena di sini juga TV-nya udah smart TV semua, ada Netflix juga, dan kalian gak usah pakai akun kalian karena dia juga udah menyediakan akunnya, jadi udah Netflix-nya juga udah gratis. Ini aku, nah sebenarnya di bawah itu ada ada 1 kamar dan 1 kamar mandi, cuman aku tuh lupa videoin gitu ya. Jadi totalnya ada 4 kamar. Nah, ini aku mau ngasih lihat kamar utamanya. Dia ada balkonnya gitu, jadi bisa lihat keluar.
Nah, di kamar utama ini satu-satunya kamar yang ada kamar mandi dalamnya. Yang lain itu kamar mandinya di luar semua. Nah, ini kamar mandinya juga besar banget. Segede kamar biasa deh kayaknya. Jadi ada showernya, ada klosetnya juga, ada wastafelnya juga, dan dia ada batapnya. Jadi kamar mandi utama ini satu-satunya kamar mandi yang ada batapnya. Nah, 2 kamar mandi lain yang ada di atas satu dan di bawah itu dia nggak ada batapnya, tapi semuanya tetap sama speknya. Ada klosetnya, ada showernya, dan ada wastafelnya. Nah, di sini juga ada smart TV-nya juga. Nah, kan di bawah router wifi-nya kan di bawah ya. Nah, jadi tuh di kamar ini tuh nggak nyampe wifi-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton tetap harus ke bawah juga gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa pakai ini eh, dari HP gitu, pakai modem HP, kalian bisa nonton di atas gitu. Nah, ini kamar mandi kedua yang ada di atas, dia udah sediain semuanya lengkap, sabun, sampo, dan sabun cuci tangan, ada handuk juga gitu. Cuman kemarin aku kayaknya nggak nemu hair dryer deh. Nah, ini kamar ketiga. Jadi semua kamar itu queen size bed. Kalian bayangin ada 4 kamar tidur queen size bed semua, dan di 2 kamar itu ada sofa bednya, ada floor matrasnya. Dan di bawah itu ada juga 2 sofa yang bisa jadi sofa bed juga. Dan kalian tahu harganya berapa? Cuman 2.300.000 per malam. Wow, itu sih menurut aku worth it banget ya, karena kapasitasnya mungkin bisa 10 orang dewasa dan 5 anak, atau mungkin bahkan bisa lebih gitu loh kalau misalnya kalian mau tidur di sofa bednya juga. Jadi kalau misalnya kalian patungan, itu bakal, wah itu cuman sedikit banget, cuman kecil banget sih nominal patungannya gitu. Makanya aku saranin kalau kalian kesini better bareng-bareng gitu, karena sayang banget karena kamarnya tuh banyak banget. Nah, ini kita mau jalan ke pantai. Sebenarnya bisa jaraknya kan cuma 550 meter ya dari villa ke pantai, cuman karena kita bawa anak kecil banyak, ada bayi juga, jadi kayaknya kurang kurang enak, kurang nyaman kalau misalnya jalan kaki karena kesian anak-anak. Jadi kita mutusin buat pakai mobil. Nah, mobilnya nanti tinggal diparkir terus kita main di pantai gitu. Nah, tapi ada kejadian yang menurut aku cukup kurang mengenakan karena kita kaget banget. Kita kan ini kan lokasinya ini kan ada di dekat Lipo ya. Nah, kita tuh main di pantai Liponya. Nah, jadi kita parkir di parkiran di samping Lipo. Nah, di situ kita ngerti akan ada retribusi. Cuman karena ini mungkin high season pas libur lebaran, kita tuh kaget banget pas disuruh bayar 100.000 per mobil buat uang parkir doang. Wow, ini aku kaget banget karena even pas kita di Bali kemarin di Pantai Pandawa atau Pantai Melasti yang sudah sangat proper banget, sudah sangat fasilitas juga sudah sangat baik, itu tuh gak sampai segitu harganya gitu loh. Paling cuman belasan ribu, ini 100.000. Ini sih aku curiganya ini nggak resmi ya, bukan resmi retribusi dari pemerintah. Nah, aku sih pengennya pemerintah lebih aware sama ini gitu loh. Jadi kita sebagai pengunjung juga nyaman gitu loh. Kalau misalnya seperti ini kan mungkin aku bakal mikir-mikir lagi gitu buat ke Anyer tahun depan pas lagi high season kayak gini, karena loh, kalau misalnya memang itu masuk ke pemasukan daerah gitu loh, mungkin itu masih bisa terima. Tapi kalau misalnya cuman itu ilegal, cuman istilahnya cuman orang-orang sana yang kita juga nggak tahu dijaga bener-bener nggak kebersihannya, fasilitasnya diperbaiki apa enggak, kan kita juga jadi agak berat hati. Jadi mungkin ya mudah-mudahan kedepannya pemerintah bisa lebih mengakomodir itu gitu, ngasih regulasi yang jelas. Oke, ini kita sudah sampai di hari kedua. Jadi kan aku 2 malam di sini. Ini hari keduanya pas pagi-pagi, suasananya masih nyaman banget, masih asri banget. Jadi kalau kalian keluar tuh masih kedengeran bunyi burung-burung, bunyi serangga, dan ini kan cukup luas ya komplek rumahnya. Dan yang keisi itu rumahnya cuma 2. Jadi tuh sepi banget, bener-bener kayak villa pribadi gitu loh. Nah, tapi tenang aja, kata bapak yang penjaganya itu, insya Allah di sini aman, asal kalian juga setiap pergi, setiap keluar mau ke pantai, semua pintu-pintu dikunci gitu buat lebih safety aja. Nah, ini kondisi pas hari kedua dan siang. Ini lagi pada capek karena habis selesai makan. Kita bikin seafood sendiri di rumah. Alhamdulillah ada keluarga yang pinter banget masak, jadinya
kita beli seafood mentah sendiri dan kita masak dan ini udah kecapean. Nah, sore harinya kita yang pasti ke pantai lagi lah, nggak mungkin nggak ke pantai, kan kayaknya sayang banget gitu kan udah ke Anyer tapi nggak ke pantai. Nah, kita, apa namanya, akhirnya kita memutuskan buat, pindah tempat parkir, cari yang lebih make sense gitu, jadinya kita pindah tempat parkir dan ini kita sudah sampai ke pantai. Nah, sebenarnya masih di pantai yang sama ya, di pantai depan Lipo itu, dan karena kemarin mungkin lagi rame-ramenya, sekarang udah hari kedua udah pada pulang, jadinya jauh lebih sepi, jauh lebih bersih, karena kan kemarin banyak orang ya, jadi itu pas kita berenang tuh banyak banget sampah plastik yang ikut ke bawah ke laut. Jadi pas kita berenang tuh banyak banget sampah plastik yang nyangkut-nyangkut gitu loh di badan kita, di kaki kita. Jadi itu kurang nyaman, bener-bener kurang nyaman. Nah, ini karena pengunjungnya juga udah jauh lebih sedikit, jadi juga pantainya jauh lebih bersih dan bibir pantainya itu kan panjang, lebar, luas dan landai. Dan pasirnya tuh halus banget warna putih. Jadi kalau misalnya anak-anak kalian nggak main di lautnya, kalian bisa main di pinggir pantainya dan itu enak dipakai buat main juga karena pasirnya tuh lembut dan bulir-bulirannya tuh kecil-kecil halus gitu, jadi juga nggak menyakitkan buat anak-anak. Dan di sini nggak ada karangnya, di pantai ini tuh nggak ada karangnya, jadi bener-bener landai, bener-bener putih bersih. Kalau misalnya lagi nggak banyak orang, jadi kita pas lagi main di pantai tuh nyaman banget dan ombaknya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, jadi sedeng banget gitu loh. Dan ini juga banyak warung-warung tradisional, jadi misalnya kalian nggak ikut main di pantai bisa makan-makan di situ sambil lihat sunset. Oke, sekian video aku di Lagita Villa Anyer. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur buat yang belum bisa jalan-jalan dan semoga bisa jadi referensi buat yang kedepannya ada keinginan atau ada rencana buat ke Anyer. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Dadah. Wassalamualaikum.